Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita kembali merenungkan firman Tuhan. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hari ini kita akan berbicara tentang kesabaran. Kalau berbicara tentang kesabaran pada zaman modern ini sangat sulit. Benar tidak? Kita selalu tidak sabar menunggu. Kita selalu inginnya cepat dan tidak mau menunggu lama. Semangat zaman yang serba spontan dan tempo hidup yang begitu tinggi telah menciptakan iklim yang kurang kondusif bagi kesabaran tentunya. Menunggu dianggap sebagai pekerjaan yang tidak berguna. Menunggu itu adalah hal yang membosankan. Suatu kali saat sudah janjian dengan teman, nanti saya akan jemput kamu pukul 8. Kita sudah siap-siap ya Bapak Ibu Saudaraku. Ternyata ditunggulah sampai jam setengah 9, 8:30 belum nongol juga. Marah tidak? Dan tentu kita sangat marah. Kita ngomel-ngomel. Mungkin gak di depan orangnya, tetapi di dalam hati suka ngomel. Kesabaran di zaman yang serba menuntut cepat dan cepat itu sulit sekali. Tetapi apa kata Kolose? Mari kita akan membaca Kolose pasal 1 ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita semua kepingin sabar, tapi sangat sulit. Kalau saya memberikan les dengan murid-murid saya, Bu Marta sukanya marah-marah, tunggu, aku belum selesai mengerjakan ini, sabar, dia bilang begitu. Saya selalu bilang begini, nama saya bukan Bu Sabar, jadi jangan suruh saya sabar, nama saya Bu Marta. Anak saya atau murid saya begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Dia dengan menggerutu dia pikir, Bu Guru ini sangat menjengkelkan, selalu menuntut cepat mengerjakan dan harus benar. Kalau salah, saya akan marahi dia. Inilah saya, tipe-tipe guru matematika yang galak sekali. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, hari ini kita akan belajar kesabaran dan perkenanan Allah. Apa hubungan antara keduanya ya? Dalam teks Yunani, di ayat yang ke-11 yang kita sudah baca tadi, itu merupakan salah satu anak kalimat ya Bapak Ibu Saudaraku, yang menerangkan ayat 10a. Mari kita akan baca ayat yang 10a. Sehingga hidupmu layak dalam segala hal dan kamu memberi buah. Saya baca semua aja ya. Dalam pengetahuan yang benar kepada Allah. Ini ayat 10 saya baca semuanya. Secara lebih harfiah, ayat 10a ya, kalau saya baca sampai 10a saja, untuk berjalan atau hidup layak bagi Tuhan menuju perkenanan. Hidup yang layak di dalam segala perkenanan itu selanjutnya diterangkan di dalam 3. Apakah itu? Dengarkan baik-baik ya, jangan dengan ngelamun. Memberi buah yang pertama. Ingat, memberi buah. Yang kedua, bertumbuh di dalam perkenanan. Selanjutnya, dikuatkan dalam ketekunan dan kesabaran. Nah, ini yang paling sulit. Jangan suruh saya sabar, karena nama saya bukan Sabar. Karena saya punya bapak pembina rohani waktu masih remaja, namanya Pak Sabar gitu ya. Kalau saya bukan Bu Sabar, tapi Bu Marta. Jadi saya tidak mau sabar begitu ya. Tapi itu salah, bukan. Ini hanya bercanda aja ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi teks kita hari ini adalah salah satu poin bagaimana hidup yang memperkenan Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Hidup yang layak bagi Tuhan seharusnya menjadi kerinduan bagi kita. Kita akan mempunyai suatu kerinduan bagaimana caranya sih hidup itu memperkenankan hati Tuhan. Karena kita sudah ditebus oleh darahnya yang mahal, kita mendapatkan keselamatan. Ada banyak orang bilang begini, orang Kristen terlalu pede.
menjadi orang yang diselamatkan sehingga hidupnya sembrono. Jangan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita harus berpikir bagaimana caranya supaya hidup kita ini dapat diperkenan oleh Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudaraku, ingat Allah sudah membuka jalan. Allah sudah membuka jalan melalui korban Kristus di kayu salib. Betul? Iya. Sehingga hidup yang layak itu bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diraih. Kolose pasal 1 ayat 21 sampai 22. Kolose pasal 1 ayat 21 sampai 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya di dalam hati dan pikiran, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah membuka jalan. Kita patut berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang usaha kita itu selalu jatuh bangun. Betul ya Bapak Ibu Saudaraku? Ingatlah, Kristus sudah melakukan bagiannya. Jalan telah terbuka. Perubahan telah terjadi tentunya. Kini tugas kita secara aktif melibatkan diri dalam proses pengudusan, sehingga mampu memberikan hidup yang layak bagi Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Ingat, walaupun kita sudah diselamatkan, bukan berarti kita hidup tenggelam di dalam dosa, tapi kita hidup belajar berkenan kepada Tuhan. Jalan sudah dibuka, Allah sudah aktif melakukan tugasnya, dan kitalah yang sekarang melakukan tugas kita, bagian kita, yaitu hidup dalam kekudusan. Bagaimana kita diperkenan Allah di setiap laku hidup kita. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Salah satunya adalah melalui ketekunan dan kesabaran dalam menghadapi penderitaan maupun tantangan. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Gak ada orang yang ingin hidup dalam tantangan. Kalau cuman tantangannya yang menarik, yang seru, pasti mau. Tapi kalau hidup susah, gak ada orang yang mau. Tetapi kehidupan tidak bisa lepas dari yang namanya penderitaan maupun tantangan. Penjelasan ini bermanfaat memahami tujuan ilahi dalam kesabaran untuk perkenanan dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, perkenanan hati Tuhan. Kita ingin melakukan banyak hal yang memperkenan hati Tuhan tentunya. Melalui kesabaran, melalui ketekunan, dengan kata lain tujuan kesabaran itu bersifat Kristosentris. Kristosentris gitu ya. Kristosentris itu apa? Kristosentris itu berpusat kepada Kristus, bukan berpusat kepada Marta gitu ya. Berpusat kepada Ani, tetapi berpusat kepada Kristus. Walaupun kesabaran sebenarnya membawa manfaat bagi kita, bagi kesehatan kita juga, maupun bagi orang lain, tetapi tujuan tertinggi dari kesabaran tetaplah Kristus, karena hidup kita ini kristosentris, berpusat kepada Kristus. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Bukan hanya menerangkan tujuan kesabaran saja, penjelasan di atas itu juga berguna memahami alasan kesabaran itu sendiri. Kita seringkali kehilangan kesabaran saat melihat keadaan kita maupun melihat perlakuan orang lain tentunya. Tidak ada alasan untuk bersabar. Menurut teks ini Paulus mengingatkan kepada kita manusia. Kita tentang sesuatu hal yang berhadapan dengan orang lain maupun dengan tantangan kehidupan, panggilan Tuhan bagi kita. Paulus mengingatkan kita hidup layak bagi Dia. Apakah kita ingin dinilai layak bagi Dia? Apakah kita bertekun dan bersabar? Rahasia di balik kesabaran itu sebenarnya apa ya Bapak Ibu Saudaraku? Jika kita jujur, Bapak Ibu, kalau saya mau jujur ngomong dengan Bapak Ibu Saudaraku,
pengalaman hidup kita. Kesabaran adalah barang yang mahal sekali. Hanya sedikit orang yang memilikinya. Kalau begitu, apa rahasia menjadi sabar dalam segala sesuatu dalam hidup kita? Jawabannya adalah kekuatan ilahi dari Tuhan. Kekuatan ilahi dari Tuhan itulah yang memampukan manusia untuk bertekun, untuk bersabar. Bapak Ibu ya, manusia kita kadang-kadang nggak mampu, tapi kita harus tahu kita mempunyai kekuatan ilahi di dalam Kristus. Segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil, asal kita berharap menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi jangan bilang begini, saya lahir di keluarga yang sangat kasar, Bu, jadi sulit bagi saya untuk lemah lembut. Suatu kali saya makan di hotel gitu Bapak Ibu ya, sarapan pagi, saya makan bersama suami, tiba-tiba ada orang lain muncul, seorang laki-laki, tanpa permisi dia duduk, langsung enak makan gitu aja. Sebel nggak? Sebel banget gitu ya. Padahal saya tujuannya mau ngonten sedikit makanan-makanan itu gitu ya. Ternyata dia makan, kan terganggu kan kita ya. Tapi nggak mungkin dia bilang, hei pergi kamu, kan nggak mungkin. Tapi dari dalam hati itu menggerutu, menyebalkan orang ini ya, kayak gitu ya. Tapi itu tidak boleh. Kita harus belajar bersabar dengan perlakuan orang. Terkadang sangat menjengkelkan gitu ya Bapak Ibu ya. Jawabannya adalah kekuatan ilahi dalam diri kita di ayat yang 11a tadi. Allah bukan hanya memberikan tuntutan sebenarnya. Allah itu bukan hanya menuntut. Kalau kita jujur, Ia juga menyediakan kekuatan untuk merealisasikan tuntutan tersebut. Dengan kata lain, Ia memberikan apa yang Ia tuntut dari kita. Paulus berusaha mengungkapkan kekuatan ilahi di atas dengan cara terkesan berlebihan, tetapi memang itu tujuannya. Bagaimana cara penekanan tersebut adalah terletak di sini Bapak Ibu Saudaraku. Akar kata dynam muncul dari dua kali dinamis atau kekuatan, dan dikuatkan dinamomeneo. Apa itu ya, sulit ya ngomongnya. Dikuatkan dinamomeneo ya gitu Bapak Ibu. Maafkan kalau saya salah ngomong, lebih baik gampangannya begini aja. Akar katanya muncul dua kali, kekuatan dan dikuatkan. Itu bahasa Indonesianya saya nggak seberapa mengerti. Di depan kata ditambahkan kata sifat segala. Di sana enpas diname. Kuasa itu kratos, dikaitkan dengan kemuliaan itu doksa. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku, saya akan belajar pelan-pelan. Sesuai teks Yunani, bagian ini berbunyi, dalam segala kekuatan terus-menerus dikuatkan menurut kuasa kemuliaannya. Saya tidak bisa memikirkan peredaksian yang lain yang lebih baik yang diucapkan Paulus, yang menegaskan kelimpahan kekuatan ilahi dalam teks ini. Sebenarnya Paulus itu memang sangat hebat. Pewahyuan Allah atas Paulus sangat luar biasa ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Paulus telah memilih kosakata yang tepat dan mengaturnya ke dalam sebuah kalimat yang sangat luar biasa. Paulus telah memilih kata-kata yang sangat luar biasa lah. Kalau saya berpikir bahasanya Paulus ini tingkat tinggi. Belajar dari surat-suratnya Rasul Paulus itu sangat sulit ya Bapak Ibu bagi saya. Tapi saya akan belajar bersama Bapak Ibu Saudaraku ya. Kalaupun ada kesalahan, kita akan saling memberikan kritik dan saran dengan sopan santun. Seorang penafsir Alkitab mencoba meringkaskan dan mengungkapkan kekuatan dari kalimat Paulus yang berikut ini. Dengarkan ya, dikuatkan oleh Tuhan dengan kekuatan terbesar yang dapat dibayangkan. Luar biasa ini Bapak Ibu Saudaraku. Dikuatkan oleh Tuhan dengan kekuatan terbesar yang dapat dibayangkan. Apa ya itu ya?
Ini jelas-jelas kualitas kekuatan yang Tuhan sediakan, kekuatan ilahi di dalam diri saya, dalam diri Bapak Ibu Saudaraku yang mendengar firman Tuhan hari ini. Hal ini tersirat dengan partisip dikuatkan yang berbentuk kekinian. Kekuatan ilahi ini bersifat melimpah. Melimpah itu berarti wah gitu ya. Melimpah ruah. Penggunaan kata dinamis dan kratos yang hampir sinonim dalam penambahan kata yang bersifat mulia serta kata dinamis yang menunjukkan hubungan dengan keutamaan Kristus atas segala sesuatunya. Bapak Ibu Saudaraku, gampangannya dengan semua penjelasan di atas, tidak sepatutnya kita menyerah pada penderitaan, ya Bapak Ibu Saudaraku. Tidak sewajarnya apabila kita kalah dengan kemarahan. Apabila Bapak Ibu mempunyai kemarahan yang meledak-ledak, mungkin ada berhala-berhala kontrol yang Anda merasa segala sesuatu yang tidak Anda kontrol dalam hidup Anda akan marah dengan orang sekeliling kita. Kita harus sadar kita punya kekuatan ilahi yang ada dalam diri kita. Allah bukan hanya menuntut, tapi Dia memberikan kekuatan yang melimpah. Itu gampangannya seperti itu Bapak Ibu. Kalimat sederhananya seperti itu. Jika kegagalan di atas tetap terjadi, kesalahan pasti terletak pada diri kita. Tidak mungkin menolak untuk menggunakan kekuatan yang sudah disediakan oleh Tuhan tentunya. Jadi kita mungkin memandang rendah ketekunan dan kesabaran. Kita mungkin menolak proses bersama dengan Tuhan. Tapi justru besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Kita berada di satu komunitas gereja, ketemu orang yang sangat mencekno, menemukan orang yang sangat egois, sangat membuat kita mangkel. Kita pindah besok ke gereja B, kita akan ketemu orang yang seperti itu dengan wajah yang berbeda. Jadi jangan pernah menghindar dari proses Tuhan. Kalau hari ini Anda orang yang tipikal seperti saya, yang tidak bisa bersabar, marah melihat orang lain melakukan hal yang tidak benar, atau marah karena Anda tidak bisa mengerti mereka, Bapak Ibu Saudaraku, ketekunan dan kesabaran harus kita lakukan untuk perkenanan Allah. Jadi kita melakukan penderitaan, seakan-akan kita hidup di dalam penderitaan yang sangat berliku-liku, itu membawa kita tahan uji, membuat kita sabar terhadap diri kita sendiri, sabar terhadap orang lain, gitu ya Bapak Ibu. Kekuatan ilahi yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita, yang dimaksud itu menghasilkan ketekunan dan kesabaran yang besar pula. Kesabaran, ketekunan sumbernya berkualitas, memberikan hasil yang berkualitas pula. Hal ini tampak dari cara Paulus membicarakan ketekunan dan kesabaran di ayat 11c. Penggunaan kata semua di depan ketekunan dan kesabaran di sini menyiratkan kualitas atau ukuran dari ketekunan dan kesabaran yang dimaksud. Secara harfiah bagian terakhir dari ayat 11 kalau kita baca Bapak Ibu, ini sesuatu yang tekun dan sabar, menerjemahkan bagian ini sehingga kalian dapat memiliki ketekunan, kesabaran yang besar. Memiliki ketekunan saja tidak cukup. Memiliki ketekunan saja tidak cukup, bro. Memiliki ketekunan saja tidak cukup, anakku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus memiliki ketekunan yang besar. Hari ini kalau ketekunan kita masih sedikit, lama-lama harus tekun lagi. Dilakukan secara terus-menerus. Kesabaran juga perlu belajar. Jadi gak langsung sabar gitu ya. Disakiti tetap sabar gitu, enggak. Tapi perlahan-lahan kita punya kekuatan Allah. Kita akan bilang di dalam hati kita, kekuatan ilahi yang dari Tuhan memampukan aku untuk bertekun menjalani kehidupan ini, memampukan aku untuk bersabar menghadapi suamiku yang sangat galak, marah-marah tiada hentinya, dilakukan ini salah, itu salah. Istri hanya, atau mungkin kita istri yang selalu mau menang sendiri. Si suami bilang, sabar Pak, jangan pindah ke lain hati.
hati. Cukup satu saja sudah membuat hati kita kembang kempis. Memiliki kesabaran yang biasa juga tidak memadai. Kita harus memiliki kesabaran yang besar. Perbedaan antara ketekunan dan kesabaran, ya Bapak Ibu ya, kita harus tahu kita tidak gampang menyerah. Kita tidak gampang terpengaruh. Kita harus mengarah pada ketabahan menanggung situasi yang sulit tentunya. Kesabaran dalam menghadapi orang lain. Bapak Ibu Saudaraku, kesabaran menghadapi omelan orang tua. Misalnya kalau Anda seorang mahasiswa, siswa-siswa SMP, SMA merasa bosan diceramai mama dan papa. Ya, sabar. Saya percaya omelan dari mama papamu itu untuk kebaikan. Dan saya percaya omelan istri untuk suami untuk membuat suaminya lebih baik. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Sedangkan seorang yang sabar, seorang yang tekun tidak mudah menyerah. Baik ketabahan maupun kesabaran masing-masing diperlukan saat kita menghadapi situasi yang tidak mengenakan. Tidak banyak orang memiliki sikap yang tabah menghadapi situasi hidup yang sulit. Sebagian memilih strategi penyangkalan, denial, yang berpura-pura tidak terjadi persoalan. Sebagian lagi cenderung melarikan diri dari persoalan, sehingga lari mereka ke gunung-gunung, misalnya ke diskotik dan sebagainya. Misalnya kalau punya pasangan yang tidak menyenangkan, dia cari wanita yang bisa mendengarkan dia. Gitu Bapak Ibu Saudaraku ya. Berpura-pura tidak terjadi masalah, berpura-pura lari dari persoalan, yang lain lagi berupaya melawan segala sesuatu agar terbebas dari semua kesulitan tersebut. Kekuatan ilahi dari Tuhan Yesus akan memampukan kita untuk menerima, untuk menyadari, dan menanggung penderitaan. Jadi persoalan bukan untuk dilarikan. Persoalan tidak untuk dikonfrontasikan terus sehingga ada salah satu yang terluka atau dua-duanya terluka karena persoalan yang gontok-gontokan setiap hari. Tidak banyak orang memilih untuk bersikap sabar menghadapi anak, bersikap sabar menghadapi murid, bersikap sabar menghadapi pemimpin atau pemimpin menghadapi karyawan. Kadang-kadang gak sabar. Bapak Ibu Saudaraku, secara natur manusia, kalau saya mau jujur, kecenderungan untuk menyalahkan orang lain. Misalnya Anda lupa bawa powerbank. Di tengah perjalanan Anda akan menyalahkan istri Anda. "Ma, kok lupa bawa powerbank? Kan sudah saya ingatkan." Padahal seharusnya Anda harus ngecek, itu kan kebutuhan Anda sendiri gitu ya. Tapi kadang-kadang manusia itu punya kecenderungan untuk menyalahkan orang lain. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya antara stres dan kemarahan itu terdapat keterkaitan yang erat ya Bapak Ibu ya. Semakin tuntutan semakin tinggi dalam pekerjaan membuat Anda stres, pulang-pulang yang dimarahi anak-anak, yang dimarahi adalah istri, sehingga anak-anak merasa tidak nyaman tinggal di rumah. Si istri merasa hatinya gundah gulana, sudah bekerja dari pagi hingga malam tapi masih diomeli oleh suami. Jadi rumah tangganya bagaikan hidup di neraka. Hidup pernikahan itu bagaikan lari maraton. Jadi lari udah kencang, tetapi kadang-kadang tak ada batas. Atau mungkin balap karung saat kita berlari maraton. Waduh, sangat sulit. Perjalanan panjang dalam sebuah pernikahan. Kita tidak mungkin menuntut pasangan kita untuk bersabar dengan kita, tapi kita harus belajar untuk bersabar dengan pasangan kita. Kita harus belajar bersabar dengan bos kita yang killer. Kita harus belajar bersabar dengan guru kita yang terlalu killer. Kita harus bersabar kepada istri kita yang mungkin agak lambat kalau diajak berbicara, karena terlalu capek ngurus anak, untuk mendengar kamu ngurusi, kata orang, bayi gerang. Bayinya masih kecil, masih bingung, orang suaminya juga mengganggu gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Hanya dengan kekuatan ilahi dari Tuhan kita dapat mengekang kemarahan dan menolak untuk dikuasai keadaan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dimanapun Anda berada, kita memang dituntut selalu harus berkenan di hadapan Tuhan, karena Allah sudah membuka jalan keselamatan, sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Kita harus
berupaya bagaimana caranya berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita memberi buah di setiap pekerjaan, perilaku kita, di tengah keluarga. Keluarga ini adalah suatu tempat di mana kita biasanya tidak bisa berpura-pura. Kalau di depan orang lain, di saat kita pelayanan, kita bisa berpura-pura baik, lemah lembut. Tetapi di rumah kita menjadi harimau yang siap mengaum-ngaum, sehingga rumah tidak nyaman buat anak-anak. Jangan salahkan kalau anak sampai lari mencari kenyamanan di luar karena ibu bapaknya sibuk bertengkar, menyalahkan satu dengan yang lain. Kalau anaknya sampai tidak naik kelas, yang disalahkan ibunya menyalahkan bapaknya, bapak ibunya menyalahkan anaknya. Bapak ibu, semua tidak akan terselesaikan dengan baik. Ajak berbicara anak-anak, ajak berbicara ibu, bapak, pasangan hidup kita dengan baik. Kita minta kekuatan ilahi dari Tuhan memampukan kita untuk sabar, tekun dalam menghadapi tantangan hidup, sabar menghadapi orang lain. Puji nama Tuhan, kita sama-sama belajar untuk semakin hari semakin diperkenan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat beraktivitas. God bless you.